Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kalian akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalian siapkan dulu ya buku paketnya. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah disiapkan buku paketnya? Kalau sudah, kalian buka halaman 19, pembelajaran ketiga. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Siang hari langit terlihat sangat cerah. Matahari bersinar dengan teriknya. Angin berhembus sepoi-sepoi, membuat udara tetap terasa sejuk. Buyung mengajak teman-temannya bermain. Mereka bermain di taman samping sekolah. Nah, perhatikan di bawah ini ada gambar Buyung dan teman-teman sedang bermain saat siang hari. Buyung bermain perosotan dengan Ciko, sedangkan Dina dan Ida bermain ayunan. Mereka bermain dengan riang dan gembira. Nah, anak-anak, kita harus bermain bersama teman ya. Kita harus akur terhadap teman. Nah, sekarang kalian buka halaman 20. Ayo berdiskusi. Ciko bermain ke rumah Buyung. Mereka bermain di dalam rumah karena cuaca panas. Mereka bermain permainan ular tangga. Banyak permainan yang dapat dilakukan di dalam dan di luar rumah. Kamu dapat bermain di luar rumah saat cuaca cerah. Saat hujan, sebaiknya bermain di dalam rumah. Berikut beberapa jenis permainan. Diskusikan tempat permainan tersebut dengan temanmu. Beri tanda centang pada permainan di luar rumah. Beri tanda silang pada permainan di dalam rumah. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya ya. Nah, di nomor 1, apakah ini permainan yang dilakukan di luar rumah atau di dalam rumah? Ya, benar. Ini dilakukan di luar rumah, maka beri tanda centang. Kemudian yang kedua, sedang bermain perosotan. Nah, apakah dilakukan di luar rumah atau di dalam rumah? Iya, dilakukan di luar rumah, beri tanda centang. Kemudian bermain boneka, apakah dilakukan di luar rumah atau di dalam rumah? Iya, benar, di dalam rumah, maka beri tanda silang. Nah, kemudian bermain dadu. Nah, apakah ini permainan yang dilakukan di luar rumah atau di dalam rumah? Ya, benar, dilakukan di dalam rumah, maka beri tanda silang. Sudah paham ya semuanya anak-anak? Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman 21. Ayo belajar. Buyung dan teman-teman bermain lompat tali. Cuaca sore ini sangat cerah. Buyung dan teman-teman bermain lompat tali. Mereka bermain di halaman rumah Buyung. Mereka bermain dengan gembira. Buyung penasaran dengan panjang tali tersebut. Ia mengukurnya dengan jengkal tangan. Panjang tali tersebut adalah 30 jengkal tangan Buyung. Nah, anak-anak, berarti Buyung di sini melakukan pengukuran panjang tidak baku karena menggunakan jengkal tangan. Iya. Sekarang kita lanjut. Ayo berlatih. Kamu dapat menghitung panjang dengan jengkal tangan. Jengkal merupakan satuan panjang tidak baku. Satuan panjang tidak baku ada banyak. Misalnya depa, langkah kaki, dan korek api. Kita lanjut ke halaman 22. Sekarang ayo kita hitung panjang benda-benda berikut menggunakan jengkal tangan dan korek api. Nah, perhatikan di bawah ini ada gambar sapu, ada penggaris, kemoceng, dan ada pulpen. Nah, coba kalian hitung berapa panjang dari benda tersebut menggunakan jengkal dan juga korek api. Jika sudah mendapatkan hasilnya, kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 23.
Urutkanlah panjang benda-benda tersebut. Urutkan dari yang panjang ke yang pendek. Nah, dari yang kalian ukur tadi, sapu, penggaris, kemoceng, dan juga pulpen. Nah, kalian urutkan manakah yang paling panjang dan yang paling pendek. Sekarang, kita lanjutkan. Ayo belajar. Perhatikan di sini ada gambar Buyung sedang menolong Ciko yang terjatuh. Buyung selalu menaati nasihat orang tuanya. Ibu memberikan nasihat kepada Buyung agar bersikap baik dan adil kepada semua temannya. Adil adalah sikap yang tidak memihak satu sama rata. Memihak atau sama rata. Contohnya tidak membeda-bedakan saat menolong. Anak-anak, saat kita menolong orang lain tidak boleh membeda-bedakan ya. Semua orang harus kita tolong. Kita lanjut ke halaman 27. Halaman 27 ya. Ayo lakukan. Ayo menulis. Apakah kamu masih ingat cara menulis tegak bersambung? Buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Kemudian salinlah dengan huruf tegak bersambung. Nah, perhatikan di sini ada nomor 1 ada kalimat dari kata siang hari, yaitu kalimatnya pada siang hari langit terlihat cerah. Nah, kalian tulis di bawahnya menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian nomor 2 ada kata sejuk. Nah, kalian buat kalimatnya ya. Kemudian kalian salin dengan huruf tegak bersambung. Kalian kerjakan sampai nomor 5 di halaman 28. Jika sudah, kita lanjut ke ayo mencoba. Nah, perhatikan di sini ada Buyung dan Ciko sedang bermain musik menggunakan botol kaca. Buyung pergi bermain ke rumah Ciko. Di sana ia menemukan beberapa botol bekas sirup. Buyung mengajak Ciko untuk bermain musik menggunakan botol bekas dan air. Ciko tertarik dengan ide Buyung. Mereka mengambil beberapa botol kaca bekas sirup. Mereka memasukkan air ke dalam tiap botol. Tiap botol diisi air yang jumlahnya berbeda. Ada yang diisi penuh, sepertiga, setengah, hingga seperempatnya. Nah, anak-anak, kita bisa bermain musik menggunakan botol ya. Nah, saat botol tersebut dipukul, maka akan mengeluarkan bunyi. Nah, kita lanjut ke halaman 31. Nah, kalian buka ya halaman 31. Ayo belajar. Simaklah cerita berikut dengan seksama. Nah, perhatikan di bawah ini ada beberapa kegiatan Buyung di malam hari. Kegiatan Buyung di malam hari. Nah, yang pertama, sebelum makan malam, Buyung membantu ibunya menyiapkan makan malam. Kemudian setelah makanan siap, Buyung dan keluarganya makan bersama. Nah, selesai makan malam bersama, Buyung membantu ibunya mencuci piring. Selesai membantu ibu, Buyung belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Buyung didampingi ayah dan ibunya. Nah, itu adalah kegiatan Buyung di malam hari. Kita lanjutkan ya ke halaman 32. Pasangkan gambar berikut dengan kalimat yang sesuai. Nah, perhatikan di gambar pertama ada gambar Buyung dan keluarganya sedang makan malam. Nah, berarti di sini kalimatnya yang sesuai, Buyung makan malam bersama keluarganya. Kalian tarik garis ya ke kalimat yang sesuai. Kemudian di sini yang kedua ada Buyung sedang belajar didampingi oleh ayah dan ibunya. Nah, berarti kalimat yang sesuai, Buyung belajar didampingi ayah dan ibu. Nah, tarik garis ya ke kalimat yang sesuai. Untuk nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 kalian kerjakan sendiri ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman 33. Ayo mencoba. Nah, perhatikan di sini ada gambar Buyung sedang mengukur panjang bantal menggunakan jengkal. Setiap malam Buyung belajar dengan rajin. Buyung belajar ditemani ayah dan ibu. Buyung mengulang pelajaran hari ini. Dia juga mengerjakan tugas dari gurunya. Di antaranya tugas mengukur panjang benda di sekitarnya.
Ia diminta mengukur benda menggunakan jengkal. Buyung mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ayo bantu Buyung mengerjakan tugasnya. Ukur panjang benda-benda berikut. Benda-benda ini terdapat di kamar dan rumahmu. Tulis hasilnya dalam tabel berikut. Nah, perhatikan di sini ada bendanya, ada buku tulis, pensil, penggaris, bantal, guling, dan meja belajar. Nah, kalian hitung ya berapa panjangnya menggunakan jengkal tangan kalian. Nah, hasilnya kalian tulis di buku kalian masing-masing. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 34. Ayo kerjakan. Benda ada yang panjang dan ada yang pendek. Benda juga ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, perhatikan beberapa gambar berikut. Urutkan benda-benda tersebut dari rendah ke tinggi. Beri nomor 1 sampai 4 sesuai dengan urutannya. Nah, perhatikan di bawah ini ada gambar pohon kelapa, buku, kursi, dan juga lemari. Nah, kalian urutkan ya dari yang rendah ke tinggi. Nah, yang rendah kalian beri nomor 1. Berarti yang pertama apa ya yang paling rendah? Iya, buku. Maka buku diberi nomor 1. Kemudian setelah buku apa ya? Iya, kursi. Maka kursi diberi nomor 2. Setelah kursi, lemari. Lemari diberi nomor 3. Dan yang paling tinggi adalah pohon kelapa. Diberi nomor 4. Nah, paham ya semuanya anak-anak? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.